Untuk menghindari cengkraman pacarnya, wanita itu diam-diam menyembunyikan ponselnya di dalam popcorn pria itu. Sang pria yang tidak menyadari hal itu mengira wanita itu hanya ingin makan popcorn. Namun saat itu pacar wanita itu menyadari ponselnya hilang dan segera menghubunginya. Detik berikutnya ponsel di dalam popcorn itu mulai berdering. Untungnya pacarnya tidak menyadari ada yang salah. Ia mengira ponsel pria itu yang berdering dan menyuruhnya mematikannya. Pria itu menjawab bahwa itu bukan nada deringnya. Melihat hal ini, pacar wanita itu menyuruh staf untuk mengusir pria itu. Saat hendak keluar, pria itu akhirnya melihat ponselnya di dalam popcorn. Ia melirik wanita itu lalu melihat pesan darurat di ponselnya. Ia menyadari ada yang tidak beres, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, staf mengusirnya. Saat ia bingung harus berbuat apa, ia melihat tombol alarm di dinding. Ia menekannya dan semua orang teater melarikan diri. Sang pacar sambil melarikan diri memegangi wanita itu erat-erat. Namun tepat saat itu ia tak sengaja ditabrak. Memanfaatkan momen itu, pria itu menarik sang wanita ke samping. Ketika pria kekar itu berbalik, ia mendapati wanita itu telah menghilang. Sang pria yang berdiri di samping mengira ia telah berhasil menyelamatkannya, tetapi ia tidak menyangka akan berada dalam bahaya. Namun pria kekar itu menyadari hilangnya wanita itu dan memerintahkan staf untuk menutup semua pintu keluar bioskop. Karena ia adalah pemiliknya, ia telah mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan mereka hanya bisa kembali ke dalam bioskop. Tepat saat mereka bersembunyi, pria kekar mendekat dan hendak menemukan karyawan itu. Ia menyorotkan senternya ke mata pria kekar, mendorong keduanya untuk pindah. Ketika pria kekar tersadar dan pergi untuk memeriksa tempat mereka bersembunyi, mereka telah pergi. Karena tidak dapat menemukan keduanya, pria kekar memerintahkan staf untuk menutup bioskop dan kembali lagi besok. Ia tidak menyangka bahwa sinarnya yang mengenai karyawan itu akan menyebabkan keduanya melarikan diri. Baru setelah melihat pria kekar dan teman-temannya pergi, keduanya akhirnya muncul. Begitu keluar, wanita itu segera meminta maaf kepada sang pria. "Maaf telah merepotkanmu." Namun pria itu tidak peduli dan berbalik. Sesaat kemudian ia datang membawa gerobak makanan. Wanita itu melihatnya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Ia menjawab bahwa daripada memikirkan kekhawatiran esok hari, lebih baik menikmati malam ini dan mewujudkan mimpinya tentang kebebasan es krim. Wanita itu tersentuh oleh optimisme sang pria dan mulai membahas mimpinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa mimpinya adalah mengunjungi Venesia bersama kekasihnya, tetapi ia telah dikurung di dalam sangkar oleh pacarnya. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa ia tidak punya cara untuk membawanya ke sana, lalu berbalik dan pergi. Sesaat kemudian layar berkedip. Pada saat yang sama pria itu kembali. Ia kemudian melihat jam tangan wanita itu yang menunjukkan bahwa mereka telah tiba di Venesia. Wanita itu berdiri dan melihat Venesia di layar. Ia dengan penuh semangat menceritakan legenda Venesia kepadanya. Mimpinya adalah pergi ke sana bersama kekasihnya, tetapi sayangnya pria kekar bukanlah pria yang ia harapkan. Pria itu perlahan mendekati wanita itu dan berciuman dengan penuh gairah. Meskipun ia tahu esok hari akan menjadi hari yang berat, ia tetap menikmati momen itu. Keesokan paginya mereka terbangun oleh siulan pria kekar. Melihat hal ini, pria itu segera melindungi wanita di belakangnya. Meskipun ia tahu bukan tandingan pria kekar, ia dengan tegas berdiri di depan wanita itu karena mengira akan dipukuli. Pria kekar tiba-tiba diserang dan dibanting ke tanah oleh karyawan di belakangnya. Karyawan itu kemudian meminta keduanya pergi dan ia turun tangan untuk melindungi mereka. Akhirnya wanita itu lepas dari kendali pria kekar dan mulai menjalani kehidupan yang menyenangkan bersama pria itu.